Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Bapak harap semuanya sehat selalu, tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga diri kalian supaya apa? Pembelajaran walaupun pembelajaran jarak jauh tetap bisa berlangsung. Baik anak-anak, hari ini Pak Irwan bersama kalian akan memasuki materi TIK di semester kedua ini, yaitu tentang video blog atau yang sering kita sebut atau yang sering kita kenal dengan istilah vlog. Nah, untuk hari ini materinya tentang menonton dan merekam vlog secara aman. Baik anak-anak, kita mulai saja. Yang pertama ada blog atau weblog, sedangkan vlog yaitu video blog. Apa perbedaannya? Mari anak-anak kita simak. Yang pertama, blog itu merupakan catatan harian pribadi yang dimuat di internet dan dapat diakses oleh siapa saja. Sedangkan vlog yaitu blog yang dibuat menggunakan media video. Jadi perbedaannya untuk vlog ini yaitu media video. Selanjutnya ada blogging dan vlogging. Untuk blogging yaitu proses membuat dan membagikan blog di internet. Sedangkan vlogging itu proses membuat dan membagikan vlog di internet. Ya, itu sama belakangnya ing, tetapi depannya saja hanya blog dan vlog. Tetap pengertiannya tentang proses membuat. Dan yang ketiga ada blogger atau vlogger. Blogger itu orang yang membuat blog, sedangkan vlogger orang yang membuat vlog. Nah, cita-cita anak-anak sekarang biasanya jika diminta atau ditanyakan apa cita-cita kalian, kalian pasti menjawabnya banyak yang ingin menjadi vlogger. Nah, seperti itu ya. Bahkan artis-artis juga banyak yang menggeluti tentang vlogger, seperti itu. Kita lanjutkan untuk slide yang berikutnya. Nah, topik dalam vlog. Topiknya itu bisa berisi catatan kehidupan seseorang ataupun orang lain, atau misalkan cara membuat dan melakukan sesuatu. Itu misalkan dalam topik pembuatan vlog. Kita lanjutkan, Pak Irwan akan memberikan contoh beberapa topiknya. Nih. Yang pertama, contoh penjelasan tentang cara melakukan sesuatu. Ya, bisa juga kita sebut tutorial. Silakan melakukan bermain gitar, terus melakukan menari, ya, dan melakukan permainan tradisional. Ini contoh-contoh yang Pak Irwan screen dan diperlihatkan kepada kalian. Ini biasanya ada di YouTube, ya. Kita lanjutkan. Yang kedua, contoh yang kedua, penjelasan cara membuat sesuatu. Misalkan vlog tentang cara membuat kue atau prakarya. Yang pertama kita lihat gambarnya, modal cuma 25.000 bisa membuat kue, ya. Lalu yang selanjutnya, ide kreatif dari botol Yakult. Nah, jika kalian ingin membuat karya sesuatu lalu kalian bingung, kalian bisa melihat atau menonton. Tapi ada beberapa yang harus kalian perhatikan. Kita lihat slide berikutnya. Nah, aturan menonton vlog. Yang pertama, mintalah bimbingan orang tua ketika menonton vlog. Jika kalian ingin menonton YouTube, apalagi sekarang di YouTube itu misalkan bebas ya, bisa menonton apa saja, yang diusahakan minta bimbingan dari orang tua supaya orang tua dapat memperhatikan, ya, tidak bebas menonton apa saja, seperti itu. Yang kedua, pastikan konten yang ditonton sesuai dengan umur. Apalagi misalkan kalau di YouTube itu biasanya suka ada video untuk anak-anak. Nah, seperti itu ya. Lanjutkan, yang terakhir, simpanlah informasi pribadi sehingga
orang asing di internet tidak mengetahui data pribadi kita. Seperti itu, kita simpan kerahasiaan kita. Selanjutnya itu yang pertama tadi aturan menonton vlog. Oke, untuk selanjutnya aturan merekam vlog. Yang pertama, mintalah bantuan dan bimbingan orang tua ketika membuat vlog. Ya, bisa meminta orang dewasa selain daripada orang tua jika orang tuanya sedang bekerja. Yang kedua, buatlah konten asli, tidak menjiplak ya, sehingga tidak melanggar hak cipta. Lanjutkan lagi, unggah atau upload video yang menggunakan wifi untuk menghemat biaya. Nah, apalagi usia kalian masih usia sekolah, tidak mungkin untuk membeli langsung kuota, tetap saja diberikan oleh orang tua seperti itu contohnya ya. Nah, gunakan jika ada di rumahnya memiliki wifi, nah, bisa membuat atau menghemat biaya. Selanjutnya yang keempat, ada minta izin sebelum membuat vlog yang berisi orang lain sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Ada lagi anak-anak aturan tentang mereka vlog. Nah, pakailah pakaian yang sopan, menutup aurat, dan sekali tampilkan wajah di layar sehingga penonton dapat melihatnya. Contoh ini sekarang Pak Irwan sedang memperlihatkan wajah Pak Irwan ya. Supaya apa? Oh, supaya tahu, oh ternyata yang membuat videonya itu fotonya atau kameranya terlihat seperti ini. Lanjut lagi yang terakhir, aturlah video ke dalam playlist atau daftar video dan kategorikan sehingga memudahkan dalam apa ini tidak terlihat. Nah, dalam pengarsipan. Seperti itu anak-anak. Kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Tips vlogging. Bapak ulangi. Vlogging. Apa itu vlogging tadi? Ya, betul. Belakangnya ingat. Proses ya, proses membuat. Nih. Yang pertama, editlah video sebelum dipublikasikan untuk menghindari kesalahan dan supaya lebih menarik ya. Diedit dulu, ini kurang pas nih, ini sepertinya untuk diupload, seperti itu. Yang kedua, berlatih dan gunakan kertas berisi naskah atau yang sering kita sebut atau yang sering kita kenal dengan skrip. Untuk apa? Untuk mengingatkan apa yang harus dikatakan ketika merekam video. Jadi dihafalin dulu naskahnya seperti itu ya. Contohnya nanti menjadi artis dan juga seperti itu ya, cita-citanya menjadi artis ya, hafalkan dulu naskah-naskahnya seperti itu. Lanjut, promosikan video secara teratur supaya kita dapat meningkatkan jumlah penonton. Ini tipsnya ya, tips vlogger sih sebetulnya ya, tapi tips untuk membuatnya juga prosesnya. Lanjut, apakah ada lagi? Nah, petunjuk untuk orang tua. Jika di samping kalian kebetulan sedang ada orang tua, apa saja sih yang harus disampaikan kepada orang tua atau petunjuk untuk orang tua? Yang pertama, situs seperti YouTube memberikan batasan usia untuk membuat akun. Ya betul sekali ya. Jika kalian masih di bawah umur, pasti akan diminta untuk membuat akun-akunnya seperti itu. Yang kedua, jika anak ingin membuat vlog, sebaiknya orang tua turut menemani dan mengawasi. Selanjutnya, orang tua dan anak dapat membuat vlog bersama-sama, bisa membuat video keluarga. Buatkan akun YouTube yang hanya dapat dibuka oleh orang tua. Arahkan anak untuk membuat vlog yang memiliki unsur edukasi atau pendidikan. Selanjutnya, pastikan keamanan anak di internet. Ya misalnya dengan memberitahu anak untuk tidak memberikan data pribadi. Ini sebetulnya untuk orang tua ya, anak tolong sampaikan juga ini untuk petunjuk dan sebagai bimbingan di rumah. Selanjutnya, nah jika sudah siap anak-anak, apa saja sih contoh aplikasi edit video di handphone yang dapat membantu dalam pengeditan vlog? Ada Filmora, ada KineMaster,
ada Viva Video ataupun InShot ya. Nah, seperti ini. Ini beberapa aplikasi yang bisa didapatkan di Play Store biasanya. Ini bisa digunakan di Android atau di handphone juga untuk memudahkan apa? Memudahkan kalian dalam pengeditan video. Tadi kan misalkan sebelum mengupload, editlah terlebih dahulu. Nah, ini salah satu aplikasi-aplikasinya seperti itu anak-anak ya. Cring. Nah, yang terakhir ada tugas loh dari Pak Irwan. Apa tugasnya? Nah, ini berlatihlah di rumah membuat video singkat kreatif sesuai kemampuan. Hasilnya boleh loh diperlihatkan melalui WA Pak Irwan sebelum kalian upload seperti itu. Tapi ini hanya berlatih ya. Silakan kalian berlatih di rumah, mau itu dengan cara membuat atau cara melakukan. Yang penting apa? Yang penting bermanfaat untuk orang lain terutama seperti itu. Tolong perhatikan juga tentang kesopanan ya. Tolong diperhatikan. Nah, untuk tugasnya tidak usah di-upload ke Classroom, tetapi hanya boleh diperlihatkan atau kalau bisa berikan naskahnya. Naskahnya seperti apa? Alur cerita, kerangkanya. Nah, untuk naskah minggu depan kita akan pelajari di Google Meet ya. Mudah-mudahan minggu depan ada waktu, ada kesempatan, tidak ada kendala, kita akan bertemu dan kita akan bahas tentang materi vlog dan pembuatan naskah atau skrip ya, seperti itu. Baik anak-anak, itu saja yang mungkin bisa Pak Irwan sampaikan untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dan ada manfaatnya. Terima kasih, selamat pagi.